Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa menambah ilmu pengetahuan kita ya sayang ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kecepatan dan debit. Nah, sebelum kalian belajar tentang kecepatan dan debit, maka kalian akan diberikan pengetahuan tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu yang kita tahu ada detik, menit, jam. Kalau pada jam ya sayang ya. Kalau ada lagi satuan waktu yang hubungannya tidak dengan jam. Misalkan hari, kemudian bulan, minggu, tahun, dan seterusnya itu juga termasuk satuan waktu. Oke. Nah, di sini nanti kalian akan belajar cara mengkonversikan waktu, misalkan dari menit ke detik, detik ke menit, jam ke menit, jam ke detik, dan seterusnya. Oke, diperhatikan baik-baik ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau satuan waktu yang ada hubungannya dengan jam, ada jam, menit, dan detik. Contohnya seperti yang ada pada gambar sayang. Di situ dijelaskan bahwa satu hari kan terdiri dari 24 jam. Nah, satu jamnya itu sama dengan 60 menit. Lah 60 menit sama dengan 3600 detik. Kok bisa jadi 3600 detik, Bu? Ya, karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kalau yang diminta adalah 60 menit, berarti tinggal dikalikan 60 dikali dengan 60. Maka hasilnya adalah 3600 detik. Selanjutnya, 1/4 jam itu sama dengan 15 menit. Diingat-ingat ya, 1/4 sama dengan 15. Nah, kalau setengah itu sama dengan 30. Sedangkan 3/4 jam sama dengan 45 menit. Nah, untuk mengubah jadi detik ya tinggal dikalikan dengan 60. Oke, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa satuan waktu itu tidak hanya yang ada hubungannya dengan jam, tapi yang tidak ada hubungannya dengan jam pun juga harus kalian tahu. Misalkan ada kata-kata milenium, abad, tahun, dasawarsa, windu, lustrum. Nah, itu adalah satuan waktu yang tidak ada hubungannya dengan jam. 1 milenium itu sama dengan 10 abad. Nah, 10 abad sama dengan 100 dasawarsa. 100 dasawarsa itu sama dengan 1000 tahun. Dari mana asalnya? 1 abad sama dengan 10 dasawarsa. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. Ada kuncinya sayang. Kalau kalian ingin mengubah antar satuan waktu, kuncinya seperti ini. Menggunakan perkalian jika perubahan satuan besar ke yang lebih kecil. Jadi misalkan jam ke menit itu berarti dikalikan. Tahun ke bulan itu berarti dikalikan. Kalau dasawarsa ke tahun berarti juga dikalikan. Nah, kalau menggunakan pembagian berarti kalian mengubah satuan kecil ke yang lebih besar. Misalkan 3600 detik sama dengan berapa menit. Kan satuannya kecil nih, ke yang lebih besar. Detik ke menit. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama adalah 5 milenium itu berapa tahun ya? Nah, kita tahu kalau 1 milenium tadi kan 1000 tahun. Berarti kalau 5 milenium menggunakan perkalian. 5 milenium 5 dikali 1000 tahun sama dengan 5000 tahun. Oke, contoh berikutnya ada 15 windu. 1 windu tadi kan 8 tahun.
Kalau yang ditanyakan adalah 15 window, berarti 15 dikali 8, ketemunya adalah 120 tahun. Begitu juga dengan contoh C dan D. Tahun menjadi dasawarsa, berarti dari satuan kecil ke satuan besar harus menggunakan pembagian. 80 tahun sama dengan berapa dasawarsa? Kalau 1 tahun 10 dasawarsa, berarti 80 tahun 80 dibagi 10 sama dengan 8. Begitu juga dengan mengubah dari tahun ke abad. Sama ya sayang ya, nanti ketemu berapa abad itu. Nah, ada lagi satuan waktu yang lebih luas selain jam dan windu dasawarsa yang tadi ya. Ada lagi bulan, minggu, hari. Nah, kalian harus tahu kalau 1 tahun itu jumlahnya adalah 12 bulan. 12 bulan itu ada 52 minggu dan total harinya adalah 365 hari. 1 bulan itu 4 minggu dan setiap 1 bulan terdiri dari 30 hari. 1 minggu terdiri dari 7 hari. Oke, luas sekali bukan? Satuan waktu yang sudah kita pelajari. Tidak jauh berbeda dengan cara mengkonversikan satuan waktu di sebelumnya. Di sini ada contoh 6 tahun berapa bulan? Nah, kita cari tahu dulu. 1 tahun kan 12 bulan. Berarti 6 tahun 6 dikali 12 bulan. Sama dengan 72 bulan. Berikutnya adalah 12 bulan sama dengan berapa hari ya? 1 bulan kan tadi 30 hari. Berarti untuk mencari 12 bulannya 12 dikali 30 hari. Totalnya adalah 360 hari. Itu jika mengkonversikan atau mengubah dari satuan yang besar ke satuan yang kecil. Nah, sekarang sebaliknya, kalau perubahan dari satuan yang kecil ke yang besar, kita gunakan pembagian. Contohnya ada di poin C. 28 minggu berapa bulan? Minggu itu kan satuannya kecil. Bulan itu satuannya besar. Berarti harus kita gunakan cara pembagian. 1 minggu itu, maaf, 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi kalau yang diminta adalah 28 minggu sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7 bulan. Berikutnya adalah 144 bulan. Itu sama dengan berapa tahun? 1 tahun kan 12 bulan. Berarti kalau yang diminta 144 bulan berapa tahun? Dibagi, tinggal dibagi saja. 144 dibagi 12 sama dengan 12 tahun. Mudah bukan? Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan ke latihan soal. Nah, ini ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Kemudian seperti biasa, didokumentasikan dan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Oke sayang, sampai bertemu di pembahasan berikutnya tentang satuan kecepatan. Silakan dipelajari dulu di rumah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.